Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan informasi kaitan dengan status situasi terkini terkait dengan penyakit hewan menular dan zoonosis yang ada di Indonesia dan upaya pengendalian serta penanggulangan penyakit yang dilakukan di Kementerian Pertanian. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa penyakit yang menjadi endemis di wilayah negara kita, diantaranya adalah antraks yang memang bersifat zoonosis, menyerang hewan berkuku belah, kemudian rabies yang juga endemis di Indonesia di beberapa provinsi dan juga menyerang beberapa hewan kesayangan, terutama anjing dan kucing. Kemudian brucellosis yang banyak terjadi di ruminansia, avian influenza yang terjadi di hewan unggas, perunggasan, dan ini semakin berpotensi untuk menjadi penularan ke manusia, menyangkut agen infeksi virus yang menyebabkan highly pathogenic avian influenza yang kemudian berkembang dan bisa suatu waktu menjadi pandemi untuk di manusia. Kemudian kita juga di bawah ancaman beberapa penyakit lain seperti hemorrhagic septicemia, kemudian infectious bovine rhinotracheosis, leptospirosis, jembrana yang memang hanya terjadi di sapi Bali, sura atau trypanosomiasis yang diakibatkan oleh protozoa yang ada di dalam saluran darah, diakibatkan oleh vektor, kemudian hog cholera atau swine fever, kemudian juga penyakit mulut dan kuku, walaupun ini bukan penyakit zoonosis tapi berdampak terhadap sosial ekonomi yang ada di Indonesia dan sudah menjadi wabah di tahun 2022 sampai dengan saat ini. Kemudian lumpy skin disease yang juga menyerang hewan-hewan ruminansia, dan African swine fever yang menyerang babi, kemudian juga bovine viral diare dan beberapa zoonosis yang bersifat coronavirus yang diakibatkan oleh coronavirus dan tuberkulosis zoonotik yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Sementara keputusan Menteri Pertanian pada tahun 2019 menetapkan 15 zoonosis prioritas yang perlu dilakukan pengendalian adalah avian influenza, rabies, antraks, brucellosis, leptospirosis, Japan encephalitis, bovine tuberculosis, salmonellosis, schistomiasis, key fever, campylobacteriosis, trichinellosis, paratuberculosis, toxoplasmosis, dan cysticercosis atau taeniasis. Situasi beberapa penyakit diantaranya yang bisa kami laporkan terkait dengan antraks, wilayah yang ada di Indonesia, terdata ada sekitar 43 jumlah kabupaten kota yang memang secara historis memiliki kasus antraks, dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang bersifat sporadik. Artinya frekuensi kejadian bisa berubah-ubah dari waktu dan tidak terduga bisa terjadi kapanpun. Dan terkait dengan kondisi saat ini, kami bisa laporkan beberapa provinsi memang dari 43 kabupaten kota atau 14 provinsi yang terinfeksi, ada 35,7% provinsi yang belum dilaporkan terjadi kasus dalam 10 tahun terakhir. Untuk strategi pengendalian antraks, karena sifatnya sporadis, tentu yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap antraks. Jadi masyarakat mengetahui terkait dengan gejala klinis yang bisa menjadi yang terlihat pada kasus antraks, kemudian juga memahami bahaya yang ditimbulkan karena begitu ternak yang terinfeksi antraks kemudian dibuka dan dikonsumsi menular ke manusia, maka ini bisa bersifat sangat fatal. Dan beberapa strategi lainnya selain meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, kita juga memperkuat sistem surveillance, terutama di daerah antraks, mengidentifikasi sedini mungkin kasus kejadian yang bisa terjadi kapanpun, dan kemudian meningkatkan respon yang bisa kita upayakan untuk bisa mengurangi
dampak yang ditimbulkan akibat infeksi antrak di ternak. Beberapa upaya pencegahan dan pengendalian kita lakukan melalui vaksinasi, terutama di daerah endemis. Kemudian kita juga menjaga lalu lintas antar ternak di wilayah endemis ke wilayah lainnya, dan tindakan disposal pada hewan terinfeksi yang sudah diatur di dalam prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian untuk status situasi rabies sampai dengan 2024 teridentifikasi ada 12 provinsi yang dinyatakan bebas dari rabies, dan kemudian kita tahu bahwa dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2024 ada beberapa daerah yang sedang mengalami situasi kedaruratan rabies seperti provinsi di Nusa Tenggara Timur, dan sudah dilakukan berbagai kegiatan untuk bisa mengendalikan kasus kejadian penyakit rabies di NTT, dan juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, termasuk diantaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana dan BNPB. Kemudian di Kementan sendiri juga mencanangkan program pembebasan pemberantasan rabies di beberapa pulau. Terdata ada sekitar 6 pulau yang dijadikan target di tahun 2024, dan kalau kita lihat beberapa provinsi yang selalu mengalami berulang kasus diantaranya adalah Bali, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Dan terkait dengan pengendalian rabies, diantaranya untuk strategi umum adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan pengetahuan, terutama dalam tata laksana kasus gigitan hewan pembawa rabies kepada masyarakat. Kemudian juga melibatkan peran serta masyarakat melalui program kader siaga rabies. Kemudian juga vaksinasi terus dilakukan untuk bisa mencapai kekebalan populasi. Surveillance dan analisis epidemiologi juga menjadi bagian dari program pengendalian, di samping juga menyusun prosedur respon cepat dan penanganan hewan yang diduga membawa rabies, dan pengawasan lalu lintas. Di samping juga yang paling penting adalah bagaimana manajemen populasi hewan pembawa rabies ini bisa dikendalikan di setiap daerah. Kemudian untuk pendekatan One Health dalam rangka eliminasi rabies secara nasional, sebagaimana telah diterbitkan roadmap eliminasi rabies nasional di tahun 2023 untuk target 2030 rabies zero human case untuk rabies. Ada 8 strategi yang ditetapkan, diantaranya eliminasi, kemudian pencegahan rabies pada manusia, penguatan surveillance, peningkatan kesadaran, penguatan legislasi, pelaksanaan riset operasional, peningkatan koordinasi multisektor dan kemitraan, serta mobilisasi sumber daya. Kemudian terkait dengan kasus kejadian avian influenza sampai dengan 2024, sebetulnya kasus lebih terkendali akibat beberapa strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, juga teman-teman dari pelaku usaha. Di antaranya peningkatan biosecurity, di mana pelaku usaha sejak wabah PMK di tahun 2024 mulai memiliki kesadaran untuk bisa meningkatkan penerapan biosecurity. Kemudian juga vaksinasi terjaga dengan baik dengan mengidentifikasi perkembangan serotype yang ada di Indonesia yang akan kemudian dijadikan vaksin bersifat lokal, sehingga ini mampu memproteksi ternak unggas kita semakin lebih baik. Di samping deteksi dan respon cepat, penataan dari rantai pemasaran unggas, kompartementalisasi sebagai bentuk pernyataan terkait dengan pengelolaan biosecurity di suatu unit usaha, dan pengendalian lalu lintas. Strategi penunjang diantaranya adalah komunikasi, informasi, edukasi kepada para peternak, kemudian juga kemitraan, bekerja sama antara pemerintah dan swasta, koordinasi lintas sektor, dan pengaturan legislasi dan manajemen.
Kemudian untuk brucellosis, distribusi wilayah kasus brucellosis di Indonesia, beberapa provinsi masih teridentifikasi wabah dan beberapa dinyatakan bebas. Dan untuk strategi pengendalian dan pemberantasan brucellosis diantaranya adalah peningkatan kesadaran masyarakat kaitan dengan bahwa penyakit brucellosis ini bersifat zoonosis dan merugikan secara ekonomi. Kemudian juga pelaksanaan biosecurity dan manajemen peternakan. Kemudian ada beberapa strategi teknis diantaranya untuk wilayah yang prevalensi lebih dari 2%, maka dilakukan vaksinasi terhadap populasi. Kemudian jika prevalensi kurang dari 2%, maka dilakukan uji dan penyembelihan dengan kompensasi. Kemudian juga ada persyaratan lalu lintas antar wilayah dan memperkuat sistem surveillance yang ada di Indonesia. Tantangan terkait dengan pengendalian zoonosis adalah sumber daya. Jadi kami mulai menyadari bahwa pengendalian zoonosis ini tidak bisa dilakukan oleh satu sektor atau satu disiplin. Untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas sektor, dan kami semakin memahami bahwa teman-teman di berbagai kementerian lembaga terkait sudah makin juga terinformasikan untuk ikut berkontribusi dalam pengendalian zoonosis, dikarenakan sumber daya yang dimiliki baik tenaga kesehatan hewan maupun infrastruktur yang dimiliki masih terbatas. Untuk itu maka dukungan dan dorongan pengetahuan dan juga peningkatan kesadaran oleh semua sektor termasuk masyarakat diantaranya untuk bisa ikut terlibat dalam upaya pengendalian. Kemudian juga dengan menyepakati bahwa pendekatan One Health sebagai pendekatan terbaik dalam pengendalian zoonosis, maka bagaimana mekanisme koordinasi, komunikasi dan informasi di antara lintas sektor yang tentu akan dioptimalkan ke depan sebagai menjadi tantangan dari pengendalian zoonosis ke depan. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat yang ada di daerah untuk bisa ikut terlibat di dalam pengendalian zoonosis secara nasional. Sehingga dengan dukungan peran serta seluruh pihak yang terkait, maka kita masih memiliki harapan bahwa zoonosis di Indonesia akan terkendali dan sistem kesehatan kita semakin lebih kuat, lebih mampu untuk bisa mewaspadai potensi wabah atau ancaman dari zoonosis di kemudian hari. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.